Hai teman-teman, malam ini kita melayang melalui atmosfer lavender di atas dunia hidup di mana udara berbicara lebih keras daripada kata-kata. Alir yang akan kamu temui malam ini tidak menggunakan suara, mereka berkomunikasi melalui aroma dan mereka telah mengundangmu untuk makan malam. Kamu mungkin tidak akan selamat dari ini secara sosial, secara gastronomi, mungkin juga secara eksistensial, tapi hek, itulah diplomasi. Pendaratanmu dimulai dengan pelindung panas pesawat shuttle yang berbisik saat menembus stratosfer. Awan berwarna ungu muda melilit jendela seperti tinta lambat yang jatuh ke dalam air. Kilat berdengung dalam spiral melingkar, bukan garis bergerigi, tapi denyutan elegan, seperti detak jantung planet itu sendiri. Gravitasi di sini lembut, udara kental dengan argon dan sesuatu yang manis, menyengat seperti kulit buah yang terionisasi, dan rasa ingin tahu, kamu menghirupnya. Ia tidak benar-benar meminta izin. Atau pilot shuttle berdengung, mengatur ulang posisi dudukmu untuk bersiap mendarat. Kamu mengambang ke arah jendela, mengintip ke bawah. Tapi itu bukan lahan seperti yang kamu kenal. Landasan di sini adalah platform spiral yang terdiri dari daun lebar yang saling mengunci. Bergoyang ritmis mengikuti musik yang tidak bisa kamu dengar. Atau mungkin bisa kulitmu gatal oleh frekuensi baru, getaran yang membuat rambut-rambut di lenganmu berdiri seperti antena. Penduduk lokal menyebutnya sambutan. Saat sepatumu menyentuh permukaan lentur itu, muncul semburan aroma bunga yang halus, feromon penyambutan. Menurut tablet panduanmu, sebuah notifikasi muncul, memulai protokol terjemahan olfatori. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Kamu sudah dilatih? Tentu saja. Tapi ini bukan simulasi holo, ini hidung alien sungguhan. Perasaan alien sungguhan, makanan alien sungguhan. Satu langkah salah, dan kamu bisa menyatakan perang hanya dengan bersin. Sosok tinggi seperti serangga mendekat, lengannya mengalir seperti pita sutra di bawah air. Rumbai-rumbainya berkilau dalam warna-warna lembab dalam corak yang belum kamu ketahui namanya. Penerjemahmu berbunyi, Duta Besar Shelle, nama aroma, mekar dalam bayang. Michelle mengeluarkan spiral aroma perlahan seperti molase gelap, kayu bakar setelah hujan, dan sedikit seperti blackberry di pemakaman. Layar HD kamu memberi keterangan, salam formal, waspada, sedikit menggoda. Kamu tidak yakin harus tersipu atau membungkuk. Jadi kamu melakukan keduanya. Canggung, Shell membalas dengan aroma jeruk pinus yang tajam. Respon, bingung, tapi senang. Selamat datang, delegasi manusia. Kata Shell, atau lebih tepatnya, pemikiran itu ditransmisikan langsung ke dalam kepalamu saat aromanya menyebar. Semoga paru-parumu menemukan puisi dalam jamuan kami. Cara sopan untuk berkata, semoga kamu tidak mati malam ini. Kamu mengikuti Sean di sepanjang jalan setapak yang tumbuh sendiri di setiap langkah, merentangkan sulur-sulur seperti karpet merah. Kebangunan tumbuh di sekitarmu, kalau itu bisa disebut bangunan. Semuanya tumbuh, bukan dibangun. Kedutaan adalah semak pohon berongga dengan langit-langit lumut hidup dan dinding yang menyesuaikan transparansi tergantung pada napasmu. Sesekali, panel-panelnya berkedip dengan jalur aroma berwarna, membimbingmu melalui penciuman. Seorang asisten muda menyerahkan gelang perak padamu. Silakan pakai ini di leher, katanya, untuk meredam emisi yang tidak disengaja. Kamu mengerutkan dahi, emisi yang... Ucapan napas, tak diterjemahkan. Sering terjadi sinyal kawin yang tidak disengaja. Kadang juga penghujatan, kadang dua-duanya. Kamu mengenakan gelang itu seperti dasi pada kencan pertama, menahan dorongan untuk menarik napas dalam-dalam. Udara dipenuhi sejuta cerita, tidak satupun milikmu. Belum. Aula utama membentang di hadapanmu, sebuah kubah luas dari lengkungan kaca kelopak bunga. Makhluk transparan melayang di atas kepala, tubuh mereka seperti anggrek mengambang atau ubur-ubur filosofis. Mereka menghembuskan kabut parfum yang mengubah warna langit-langit penyesuaian emosi publik. Menurut Hutmu, itu cara mereka melacak suasana ruangan. Saat ini berbau seperti optimisme, hati-hati dengan sentuhan paprika kering. Kamu tiba di lengkungan tinggi yang terbuat dari sulur-sulur yang bersenandung lembut. Sejenis ruang transisi, di sisi lain, ruang jamuan makan. Kamu berhenti sejenak, inilah saatnya. Jamuan kontak pertama resmi dengan alien yang berbicara melalui aroma dinyu. Kamu, perwakilan manusia dari spesies muda yang berisik, akan duduk dan makan bersama makhluk yang menganggap bau sebagai kitab suci. Tarik napas dalam-dalam, gelang terpasang. Kamu melangkah melalui lengkungan itu. Gelang di lehermu bergetar pelan, sinkron dengan napasmu seperti detak jantung kedua.
Saat kamu melangkah ke ruang perjamuan, suhu bergeser lebih hangat, sedikit lembab dan kaya akan medley aroma yang terus berubah. Udara langsung melingkari wajahmu seperti jari-jari penasaran. Mencicipimu sama seperti kamu mencicipinya. Kamu mencoba untuk tidak menarik napas terlalu dalam. Kamu sudah diberitahu bahwa menghirup terlalu agresif bisa dianggap sebagai tantangan. Ladang aroma menyambutmu penuh pala dan ozon, kayu cendana dengan rumput segar dan sesuatu seperti roti bakar gosong. HUD kamu berjuang mengejar. Registrasi emosi lingkungan, antisipasi, lapar, kecurigaan tingkat rendah, dan itu baru ruangan. Para tamu sudah berkumpul. Ada yang melayang, ada yang merayap, ada yang berdiri tegak seperti manekin yang dirajut dari rumput laut dan kristal. Kebanyakan adalah Nulfian dengan rumbai sensorik elegan yang lainnya. Kamu tidak yakin perwakilan dari ras alien lain? Asisten kuliner? Musisi aroma? Beberapa membawa instrumen yang tampak seperti paru-paru dalam sangkar, memerasnya untuk melepaskan akor harum ke udara. Kamu catat dalam pikiran, cari tahu nanti, apakah itu musik atau sendawa? Duta Besar Jal membawamu ke lingkaran tempat duduk rendah yang empuk. Terbuat dari jamur yang menghembuskan aroma lavender setiap kali seseorang bergerak. Meja perlahan muncul dari tengah tumbun, tentu saja, bukan dibangun diukir menjadi tingkatan kelopak bunga. Kabut aroma berputar di antara tingkat-tingkatnya, dipertahankan oleh diffuser yang tak terlihat. Sebelum makan dimulai, Xian menunjuk ke gelang di lehermu. Kamu bisa menonaktifkannya sekarang, kata penerjemah mereka, tapi hati-hati. Aroma pertamamu selalu yang paling keras, kamu ragu. Lalu kamu tekan tombolnya, gelang terbuka dengan desisan lembut, seperti rahasia yang dilepaskan dari tekanan. Seketika, kamu merasakannya, angin lembut dari napasmu sendiri, membawa aroma antisipasi gugup, ditumpuk dengan kafein, detergen sintetis, dan sedikit mabuk ruang. Beberapa tamu condong sedikit ke depan. Seseorang melepaskan spiral aroma seperti roti panggang hangat, dan rasa ingin tahu. Terjemahan, segar, tamu terdekat menghembuskan aroma seperti adas, arang dan nostalgia padamu. Yahudi menerjemahkannya sebagai salam formal, penuh rasa ingin tahu dan kemungkinan pertemanan. Kamu mencoba membalas. Tetapi yang bisa kamu lakukan hanyalah bernapas dan berharap molekulmu berbicara dengan sopan. Satu Nulfian, yang terlihat sangat tua, terbatuk hembusan kayu manis dan tinta basi. Tanda bahwa mereka menganggap kehadiranmu dapat ditoleransi, meskipun tidak menarik. Kemajuan? Saya menghembuskan aroma lagi, dalam dan kental, kayu cedar, bisi, buah aramatan. Mari kita mulai bahasa makan. Piring muncul, atau lebih tepatnya, sulur-sulur daun naik dari meja, mekar seperti kelopak untuk mengungkap makanan. Jika itu bisa disebut makanan. Satu hidangan bergerak pelan, melepaskan aroma seperti perpustakaan yang terbakar. Yang lain bercahaya lembut dan berbau seperti ambisi. Yang ketiga sama sekali tidak terlihat, tapi otakmu terasa geli saat kamu mendekatinya, seolah-olah aromanya berbicara langsung ke neuronmu. Kamu diberikan seperangkat alat kecil, bukan sumpit, bukan penjepit, tapi melengkung elegan, dan hidup dengan denyut umpan balik biologis. Menyentuhnya membuat tanganmu terasa seperti bisa berbicara dua bahasa sementara. Sel menjelaskan, setiap hidangan berbicara. Ada yang sopan, ada yang tidak. Kamu harus mendengarkan dulu, lalu mencicipinya. Kamu mencoba mendengarkan sebuah kapsul perak yang bergetar pelan. Aromanya seperti guntur jauh, dan kerinduan. Kamu mengangkatnya dengan alatmu, mengangguk hormat. Dan mencicipinya, rasa membanjirimu bukan hanya rasa, tapi juga memori. Kamu 10 tahun lagi, berdiri di pantai bumi, udara asin di paru-paru, pamanmu mencoba mengajarimu memancing dan gagal total. Kamu berkedip cepat. Di sekeliling lingkaran, para tamu lain berbisik menyetujui dalam aroma. Tentu saja, resonansi bagus, salah satu menghembuskan daun sage, kulit. Aprikot, kamu mencoba hidangan lagi, yang ini berbisik tentang kesedihan dan lavender hancur. Rasanya seperti patah hati, kamu melihat ke sekeliling. Itu sengaja? Saya menghembuskan kayu manis, yang menenangkan padamu, sudah tradisi memulai dengan luka jiwa terbaru. Kami menyebutnya membersihkan langit-langit bayangan. Kamu mulai menyadari, bahwa bahasa aroma bukan sekadar bahasa. Ini filsafat, terapi, politik. Semuanya dikodekan, dan kamu? Kamu menghirup semuanya, dan membocorkan esensimu sendiri ke udara setiap detik. Ruangan ini adalah satu awan percakapan raksasa. Kamu mencoba embusan napas kecil dihitung,
perlahan berusaha meniru aroma rasa ingin tahu. Yang keluar malah campuran rosemary, adrenalin dan pasta gigi kemarin. Seseorang di dekatmu terkekeh hembusan hujan, di atas batu dan kulit buah persir. Kamu mulai memahami, kurang lebih. Kedutaan taman ini hidup, bukan secara kiasan, secara harfiah. Setiap sulur, setiap dinding, setiap ubin lantai adalah bagian dari satu organisme yang saling terjalin. Berdengung dengan bioluminesensi tingkat rendah, dan sinyal biokimia. Kamu berjalan perlahan. Mencoba untuk tidak menginjak lumut, yang sepertinya akan mengingat penghinaanmu. Sel membimbingmu melalui lorong melengkung. Langit-langitnya dipenuhi bunga, yang menghembuskan aroma sopan. Setiap kali kamu melangkah mint yang bersyukur, saat kamu berjalan dengan tenang, semburan aroma cuka pasif-agresif ketika kamu terlalu keras. Kamu sedang berada di paru-paru seorang diplomat. Sebuah ruang hidup yang disetel untuk suasana hati dan gerak. Setiap ruangan mencerminkan sentimen bersama, jelas Sheln melalui penerjemahnya, aromanya berputar ke arahmu seperti dupa di angin. Kami percaya arsitektur harus turut berbicara. Itu membuatmu menoleh ke atas ke jendela yang terbuka seperti kelopak mata yang berkedip. Ia menutup lagi, melepaskan aroma keingintahuan bercampur roti hangat. Kamu bertanya-tanya, apakah itu sedang mendengarkan atau hanya bosan? Ruang perjamuan terbuka lebar, ruang bulat besar yang dipeluk oleh sulur-sulur bunga. Dinding berkilau antara tembus pandang dan buram. Menyesuaikan berdasarkan apa yang ingin dilihat tamu lain. Dekat langit-langit, sulur melayang seperti lengan lampu gantung, menetaskan tetesan cahaya yang meledak menjadi partikel aroma saat bersentuhan dengan udara. Kamu sedang menghirup kisah dalam setiap napas, dan tidak semuanya milikmu. Sebuah kursi muncul untukmu di dekat kelopak bunga datar, ternyata itu meja. Ia menyesuaikan bentuknya sampai kakimu pas di bawah tepinya yang melengkung. Desahan lembut aroma basil segar muncul dari bawah, seolah-olah furniturnya mengakui kehadiranmu. Getaran lembut di kursimu mengirimkan notifikasi melalui tulang belakangmu, isyarat budaya. Wajib berterima kasih. Embuskan napas ringan dengan manis. Kamu mencoba. Hembusan napasmu adalah kabut gula yang lemah dan keringat gugup. Meja itu menghembuskan cengkeh lembab apresiasi dengan toleransi. Lumayan. Sheln memperkenalkanmu kepada para tamu lainnya dengan semburan aroma, batu hangat matahari, garam laut, dan jinten. Ini delegasi manusia dari bumi. Lahir dari napas, berat suara, sempit indera namun berhati terbuka. Kamu membungkuk ringan saat setiap kamu menghembuskan variasi pengakuan. Satu beraroma tinta printer dan kopi espresso, yang lain seperti poles kayu dan kekecewaan. Yang ketiga menghembuskan gelombang petrichor dan saffron hampir familiar. Kamu mulai menyadari bahwa setiap Nurfian adalah paduan suara. Identitas aroma mereka bukan satu nada, tetapi simfoni, berubah sesuai suasana hati, niat, dan pencernaan. Dan sambal malam ini mencakup setidaknya 15 Nurfian, dan satu makhluk yang hanya bisa kamu gambarkan sebagai pakis melayang dengan detak jantung. Kamu sempat mengira itu makanan, tapi kemudian ia melambaikan front dan melepaskan aroma seperti jarum pinus dan pendidikan formal. Jelas, ia adalah tamu. Ruangan meredup saat hidangan pertama disiapkan, kabut aroma berputar di udara, memisah jadi pita-pita yang menari di atas meja. Michelle menggerakkan tentakel ke arahmu dan memberi pulsa, amati kabut etiket. Sebuah kisi cahaya tipis menerangi permukaan meja. Setiap area kisi memiliki aroma khusus, rasa hormat, kesenangan, permintaan maaf, rasa ingin tahu. Ini akan memandu pernapasanmu saat makan malam, kata Sheln. Kamu sedang memainkan alat musik yang tak terlihat. Di dalam konser yang tak ada yang bilang sedang berlangsung. Dan jika kamu menghembuskan napas di zona permintaan maaf saat mencicipi hidangan kesenangan, kamu bisa secara tidak sengaja menghina seluruh leluhur pasangan larva seseorang. Jadi tidak ada tekanan, ya, hidangan pertamamu tiba. Dia disajikan di platform yang membuka diri seperti jamur dalam gerakan cepat, memperlihatkan bola gelatin yang digendong dalam daun tembus pandang. Profil aromanya, minyak anggrek, muatan statis, ozon sebelum badai. Kamu mendekat, hati-hati, gelatin itu bergetar. Dan kemudian di kamu terlambat 1 detik, ia melepaskan puff pengujian. Kamu membeku, menahan napas. Ia mencium aromamu. Bola jeli itu bereaksi, warnanya berubah sedikit. Lalu menghembuskan aroma kejutan dan kekecewaan rasa coklat. Aduh, kamu menyinggungnya. Sheln mendekat dan menghembuskan aroma penenang dengan lavender yang bisa digambarkan sebagai perbaikan kerusakan.
Kamu mencoba memulihkan, menyesuaikan napas untuk memancarkan penghormatan ringan, dan kebingungan lapar. Bola itu berkilau, menerima permintaan maaf. Kamu menelannya itu. Rasanya seperti kenangan yang belum kamu miliki, seperti janji ciuman saat badai petir, atau deja vu terbalik. Kamu tidak yakin kamu menyukainya, tapi meja menyala biru amber di bawah tanganmu ketulusan terdaftar. Seseorang di dekatmu menghembuskan aroma roti gosong dan persetujuan hati-hati. Kamu baik-baik saja. Kamu sudah setengah jalan menyantap hidangan kedua, akar melengkung berisi spora mendesis yang beraroma beludru lembab dan penyesalan. Ketika perkenalan sebenarnya dimulai, Sean sedikit meninggal, bukan dengan berdiri. Nurfian tidak benar-benar berdiri, tetapi dengan memanjang. Rumbai mereka meregang ke atas, posturnya menggulung dalam sikap formal. Mereka menghembuskan kipas aroma lembut, pinus kering, debu kapur, dan ketajaman jeruk mental. Heidi menandainya sebagai pembukaan sosial. Kenalkan tamu, satu persatu. Yang lain merespons dalam gelombang, bangkit, dan menghembuskan perkenalan. Kamu bertemu front across front. Yang beraroma petrichor, lumut, dan antal. Kenapa kulit jeruk dialek regional? Mungkin mereka adalah penjaga arsip, bertanggung jawab atas sejarah aroma fauna yang punah. Mereka sedikit membungkuk ke arahmu dan menghembuskan jamur buku dan kepuasan, yang diterjemahkan Heidi sebagai saya pernah mencium yang lebih gurih. Lalu ada Faye, makhluk yang tubuhnya mirip tumpukan pakis basah. Bergerak dan melipat berirama saat berbicara. Aromanya liar dan kacau, akar jahe, arang dan sengatan bawang mentah, tapi dipadukan dengan rasa ingin tahu seperti anak-anak. Heidi kesulitan dan akhirnya menetapkan, magang diplomatik, cenderung tak tersaring. Berikutnya adalah trio Rufian Conjoiner, saudara berbagi satu inti aroma tapi tiga tubuh. Mereka bergerak dengan sinkronisasi anggun, melepaskan gelombang aroma seperti paduan suara organik. Nama mereka varian dari lagu dengan tepi tak terlihat, dan napas mereka beraroma salju, nostalgia, dan kesedihan yang dibungkus mint. Kamu merasa mereka penting, baik artis atau bangsawan. Atau keduanya. Lalu seseorang melepaskan aroma yang tidak biasa melintasi meja. Itu kamu. Atau lebih tepatnya, tiruanmu, aromamu tapi dilebih-lebihkan. Parodi parfum. Deterjen pakaian tajam jadi kimia. Aroma kopi dinaikkan jadi gempa bumi. Karikatur kemanusiaanmu. Kamu terbelalak. Sumbernya adalah Nurfian berkilau yang rumbainya beriak seperti ubur-ubur lambat. Mereka menghembuskan gelombang kedua, daging matang, plastik neon, keringat ketakutan, aroma manusia di stasiun ruang angkasa. Sean memberi pulsa alarm, hati-hati, ini fake satiris kami. Fake melambai santai seperti pesulap yang menyelesaikan trik buruk. Udara di sekitarnya seperti loker sekolah dibuka di Mars. Kamu ingin bicara, tapi sadar, aroma defensif bisa dianggap lemah. Atau lebih buruk, mengakui kebenaran. Sebaliknya, kamu tarik napas poker face terbaikmu. Dingin, netral, tak terbaca. Hembusanmu adalah kapulaga dan papan gipsum. Kamu bahkan tidak tahu itu berarti apa. Tapi fake mengembang rumbainya dengan apresiasi dan menghembuskan tanah liat hangat dan permintaan maaf samar. Kamu lolos ujian, untuk sekarang. Kamu menanganinya dengan baik, pulsa Jalen. Ejekan adalah bentuk sambutan, terutama di kelas satire. Kamu melirik. Tunggu, kelas apa aku? Sean menghembus secara teknis. Eksperimental. Saat kamu mencerna itu, hidangan berikutnya datang. Ini bukan makanan, sebenarnya. Ini udara terjebak dalam gelembung mengamban, masing-masing berisi aroma kompleks yang memancarkan warna yang bisa kamu lihat. Inilah penyegar indera. Ritual napas. Kamu menghirup gelembungmu. Aromanya seperti lelehan salju dan kenanga. Saat kamu tahu kamu salah. Rasanya seperti napas. Sebelum minta maaf, sejenak, ruangan hening hanya napas. Setiap tarik, setiap hembusan, adalah ritme bersama. Tak ada kata, tak ada terjemahan. Hanya oksigen dan empati. Lalu gerakan. Nurfian tinggi yang sebelumnya diam, bangkit dari ujung lingkaran. Rumbainya berwarna tembaga, dan tertabur spora perak yang berkilau saat menghembuskan napas. Mereka mendekat perlahan, jejak aromanya mengalir seperti dupa di air. Aromanya aneh seperti vinil hangat, karat, dan kulit pohon tuan. Ini Elder Shisa, jelas Shilong, sejarawan budaya kami. Mereka akan mengadakan penyelarasan aroma, untuk melihat apakah kamu dan Yu bernapas seirama. Kamu tidak yakin maksudnya apa, tapi sang sesepuh mengulurkan front perlahan, mendekat ke dadamu. Kamu diam,
Mereka menarik napas dalam-dalam, lalu menghembus tepat ke wajahmu. Indramu meluap dan tenggelam dalam tumpukan kenangan. Salju yang belum kamu lihat, duka yang bukan milikmu. Kejaran mangsa, nyanyian debu di tulang. Paru-parumu menegang. Sejenak, kamu lupa napasmu sendiri. Lalu selesai. Sang sesepuh memiringkan kepala dan tersenyum. Audimu berbunyi, rating penyelarasan. 87%. Sangat tinggi, Shen mendekat. Kamu resmi, menarik. Angin hangat melingkar di ruang jamuan. Saat penyelarasan aroma memudar, Aldershis kembali ke dalam spiral sulurnya dengan napas puas yang beraroma perkamen tua dan batu tersambar petir. Kamu masih terpaku, paru-parumu bergema dengan wewangian yang bukan milikmu. Lishan menghembuskan jejak cangkem dan almond persetujuan dengan sedikit lega. Sudah waktunya. Pesan penerjemahnya dengan lembut untuk upacara aroma sambutan. Kamu menelan ludah pelan. Kamu pernah membaca tentang ini? Hampir tidak lulus simulasi diplomasi penciuman di kedutaan bulan. Ini momen pertukaran aroma saling hormat seperti jabat tangan. Tapi dengan 10.000 titik data dan 0 ruang untuk salah. Struktur baru muncul di tengah lingkaran, kuncup bulat dengan ventilasi spiral yang menghembuskan denyut lavender dan mur. Para tamu Henyin, udara berubah menjadi kesunyian penuh hormat. Shell menoleh padamu, kamu harus menghembuskan versi terdalam dari dirimu, bukan aroma topan. Bukan formalitas. Tarik napas kemudian keluarkan jiwamu. Kamu bertanya-tanya, apakah kamu punya versi terdalam itu? Kamu telah memakai tisu harum dan permen karet kafein hampir sepanjang hari. Tetap saja, kamu memejamkan mata. Tarik napas. Hembuskan. Udaramu keluar dalam gelombang pelan dan ragu. Aromamu melingkar ke ruang seperti anak kecil masuk kelas sendirian untuk pertama kali. Tidak buruk. Kecampuran logam bersih, ozon dari udara daur ulang, kehangatan samar kenangan sabun jeruk masa kecil, oli mesin, optimisme gugup. Sejenak, tak ada reaksi, lalu ruangan menghembuskan balik. Satu persatu, Ngruvian merespons. Bukan meniru, bukan menghakimi. Harmoni. Mereka menambahkan nada mereka sendiri, chamomile. Kayu manis berdebu, hujan di aspal, min segar. Udara menjadi simfoni dengan aroma kamu sebagai nadanya. Lalu datang sesuatu yang lain, gelombang tiba-tiba mulai manis, rosemary terbakar, dan gigitan asam besi berkaran. Ia menembus harmoni seperti bilah pisau menembus kabut. Kamu goyah. Seseorang menyemburkan alam jeruk mandarin, dan kapur baru sefeket, si satiris menawarkan versi esensi sejatimu. Karikatur, ujian. Ia berbau seperti keputusasaan, yang disembunyikan di balik parfum, napas orang yang mencoba tidak menangis di depan umum. Permen peppermint buatan, ditimpa harga diri gosong. Kamu tersentak, Desien bereaksi seketika. Membuka aroma pelindung asap madu dan kayu cedar kuat mendorong ejekan Fake seperti angin mengusir lalat. Fake mendesis, aromanya seperti cuka mendidih, lalu mundur, meredup. Kamu tidak mengejek kebenaran pertama tamu, kata Jean, suara diterjemahkan dengan kejernihan berbahaya. Fake melepaskan satu pus terakhir jamur kering dan permen karet tua, lalu mengempis ke belakang ruangan. Dan seperti itu, udara kembali tenang. Para tamu melanjutkan harmoni napasnya. Menarik kembali esensimu ke tengah, seolah berkata, kami menerima ini. Kami menyambut ini. Kamu terdiam. Kuncup di tengah menutup, menyala lembut. Upacara aroma sambutan, selesai, dan kamu resmi tamu Ngru. Kamu merasa terkupas, tapi juga terisi. Entah bagaimana. Sebuah sulur lembut menyentuh bahumu. Aldershis lagi. Aromanya tenang kali ini tinta kering, lilin, dan akhir hari yang panjang. Kamu tidak berbohong, bisik hotmu menerjemahkan pikiran mereka. Kamu mengangguk. Bagus, lanjut sang sesepuh. Sekarang, kamu harus memakan kebenaran. Tunggu, apa? Tapi tak ada waktu untuk bertanya. Hidangan berikutnya datang. Disajikan di nampan melayang dari benang halus. Terlihat sederhana hanya daun pucat membungkus umbi lunak, tapi aromanya mengguncang kesadaranmu. Ia berbau seperti semua momen memalukan yang pernah kamu coba lupakan. Kamu ragu. Lishan mendekat. Ini adalah akar refleksi. Ia menarik memori lewat napasmu. Kamu harus mencicipinya sambil menghembuskan apa yang paling kamu sesali. Aku bukan terapis. Kamu tak perlu jadi. Jika menghembus jujur, kamu menenangkan diri. Tarik napas. Hembus perlahan. Tanpa pelindung. Kamu lepaskan pertengkaran dengan ayahmu. Misi yang kamu gagalkan. Saat di pelatihan, ketika kamu meninggalkan rekan satu tim.
Walau hanya beberapa detik, tapi itu cukup. Cukup untuk membentuk rasa napasmu selamanya. Umbi itu menyala. Dan kamu memakannya. Rasanya brutal. Asin rasa malu. Pahitnya peluang yang lewat. Manis menyiksa dari rasa bersalah lama. Kamu ingin menangis. Tapi kamu menghembuskan napas lagi. Ruangan menjawab dengan aroma kenyamanan hutan lembab setelah hujan. Kain hangat dari jemuran matahari. Aroma pulang kampung. Kamu telah melewati gerbang layar. Dan kamu tidak perlu mengucapkan satu kata pun. Hidangan berikutnya disajikan dengan penuh hormat, bukan diangkat oleh tangan atau tentakel, tapi oleh embusan napas yang disinkronkan dari para tamu. Napas bersama itu mendorong hidangan perlahan melintasi meja hingga melayang di hadapanmu. Dipeluk bantalan udara hangat dan pengikat aroma mikroskopik. Ia indah. Mangkok tembus pandang, berisi cairan bergetar berwarna tembaga terbakar dan fajar. Terdapat nodul-nodul lembut, di dalamnya yang berdenyut pelan, seolah sedang berpikir. Aroma yang naik kompleks kemangi, ganggang malam dan iri. Kamu ragu, Sean mendekat. Ini adalah hidangan perbandingan. Jelas mereka, ia mengundangmu mencicipi bagaimana orang lain memandang dirimu. Terdengar, berisiko. Kamu diberikan sedotan tipis, terbuat dari kaca tulang dan dilapisi serabut seperti rambut yang bereaksi pada genggamanmu. Begitu jari-jarimu menyentuhnya, permukaannya mengencang, menyelaraskan dengan suhu tubuh dan keadaan emosimu, kamu menyeruput. Awalnya tak terasa apa-apa. Lalu, tiba-tiba, rasa itu mekar seolah seluruh percakapan dituang ke dalam mulutmu. Kamu tidak yakin harus mengunyah atau mengaku. Kamu merasakan memori akan ketidaksetujuan dosen, ketidaknyamanan diremehkan. Dan sengatan penghinaan dari seseorang yang sengaja salah menyebut namamu. Lalu ia berubah, keingintahuan, kehangatan. Rasa hormat yang perlahan tumbuh seperti asap di udara musim dingin. Itulah kesan mereka. Bagaimana Nru melihatmu? Bagaimana ruangan menyesuaikan ekspektasinya setiap kali kamu bernapas? Kamu menurunkan sedotan. Terkesima. Rasanya tetap tinggal seperti menemukan buku harian lama dan menyadari seseorang telah membacanya. Dengan baik hati, tiba-tiba semburan aroma muncul dari seberang meja, jahe panggang, logam kuning, dan selingan humor. Tumpukan pakis kacau mirin ke arahmu dan menghembuskan tantangan aroma. Coba porsi punyaku. Mangkok kedua datang. Aromanya seperti kembang api dan lelucon dalam. Kamu menyeruput. Dan kamu hampir terjungkal dari kursi sambil tertawa. Karena rasanya seperti dirimu saat berusaha memukau seseorang di pesta dan gagal secara agung. Usaha pertamamu menggoda lewat aroma. Saat kamu bergumam rumbai keren dan tak sengaja menghembuskan nafsu dan sampo vanila. Rumbai bergetar dengan gembira. Kamu sangat berani, pula Selen. Dorothy penerjemah mengoverlay frasa itu dengan nada geli. Kamu menghembuskan hati-hati, pinus, arang dan penerimaan. Meja merespons dengan gitar tepuk tangan puluhan semprotan kecil bergamot, dan arah bertepuk. Lalu datang tantangan berikutnya, alat makan, atau tepatnya, ketiadaan alat makan. Sebuah objek seperti jali diletakkan di depanmu. Ia bergoyang dalam irama, yang kamu rasa mirip napas. Tak ada garpu, tak ada sendok. Hanya tanganmu dan niat. Sel mendemonstrasikan, mereka mendekat, dan menghembuskan aroma spiral rasa syukur dan izin. Jeli itu terbelah lembut, membentuk kelopak yang siap disantap. Kamu mencoba hal sama. Kamu fokuskan pikiran, aku menghormatimu, aku ingin berbagi. Napasmu keluar dalam aroma hangat, adas manis, sagi. Dan permen karet gugup, jeli itu bergetar. Lalu membelah. Berhasil. Kamu ambil satu kelopak. Rasanya dingin dan hidup seperti menyentuh rahasia seseorang. Kamu letakkan di lidahmu. Rasanya seperti kemurahan hati dan kejutan. Namun saat kamu mengunyah, kamu merasakan perubahan di ruangan. Salah satu Nulvian kembar Edgar Rege, diam. Rumbai mereka berkedut. Hembusan aroma tak senang mengalir dari arahnya rosemary, batu api, dan persetujuan yang ditarik. Kamu panik. Apakah kamu menyinggung mereka? Sean menghembuskan aroma penenan, bukan kamu, jeli itu. Masih bingung, kamu melihat ke tengah meja, ke tempat jeli berasal. Warnanya berubah dari hijau lembut menjadi merah marun. Sean mendekat. Beberapa dari mereka percaya bahwa jenis jeli ini semi sadar. Edgar Reket adalah salah satunya. Heidi kamu mengkonfirmasi, perdebatan ilmiah, klasifikasi biotika jeli ritme belum disepakati, struktur otak belum ditemukan. Luar biasa. Mungkin kamu baru saja memakan sesuatu yang secara hukum sedikit sadar. Kamu menelan dengan hikmat.
Agerik menghembuskan kekecewaan yang dibungkus kesopanan. Kamu membalas dengan semburan penyesalan rendah hati dengan tahmina, meja kembali stabil. V menghembuskan aroma yang diterjemahkan sebagai, aku pernah menikahi Jeli tanpa sengaja, santai saja. Kamu menoleh cepat. Mereka mengedip, kamu sudah setengah jalan melalui jamuan, dan belum menyatakan perang, kemajuan. Semua dimulai dengan bersih. Hanya satu, cepat, tak sengaja hembusan napas kecil yang lolos, sebelum sempat kamu tahan, ledakan napas saat mengunyah, mengirimkan awan aroma tak tersaring ke ruang bersama. Kamu membeku, ruangan ikut membeku, Xian menoleh perlahan. Rumbai mereka menggulung halus seperti kucing bersiap hadapi petir. Udara jadi hening bukan tanpa suara, tapi tanpa aroma. Tak ada yang bernapas. Lalu, pelan, gelombang menyebar dari tempatmu duduk. Hembusan napasmu yang tak sengaja membawa lebih dari sekadar lendir. Ia membawa aroma. Aroma yang sangat spesifik. Duka, lumut lembab, kertas tua, perkakas berkarat. Pada nada pahit pemakaman, hutmu menyala merah, siaran tasa, aroma kehilangan terdeteksi. Kepanikan mencengkeram paru-parumu. Kamu mencoba menghembuskan netral, menyebarkan kesalahan itu, tapi napasmu tersendat. Itu justru menambah lapisan kecemasan dan deodoran. Terlambat, di seberang meja. Salah satu Nurfian tertua berfront lebar dan berwarna batu menghembus spiral aroma panjang dan bergetar. Heodimu mencoba menerjemahkan tapi ragu. Ia berkedip 3 opsi cepat, berkabung, pengakuan, tantangan. Astaga, Xian berbicara dalam bisikan peppermint dan asap. Kamu memicu aroma ikatan memori. Elder Els percaya kamu telah menghormati pasangan yang telah tiada. Aku bersin. Ya, tapi hatimu mengucapkan selamat tinggal. Els berdiri. Rumbai mereka mengembang seperti layar perahu menangkap angin, dan gelombang aroma menyapu meja campuran, memabukkan dari cedar hangat, bunga biru hancur, dan rasa kehilangan yang pelan namun dalam. Kamu menghirupnya, dan merasakan sesuatu yang kuno retak dalam dadamu. Kamu memang pernah kehilangan. Bukan pasangan, bukan dalam arti Nurfian. Tapi kamu ingat tiba-tiba, jelas teman yang meninggal di stasiun Luna 3, yang berkata, aku tunggu di sini dan tak pernah punya kesempatan. Els mendekat, mereka ulurkan satu front, gemetar di ujungnya, dan menghembuskan nada yang terasa seperti pelukan dari asap dan tanah kebun. Sebuah ritual dimulai, Xian di sampingmu, perlahan memandu, kamu harus menjawab. Hormatilah mereka. Bagikan aroma orang yang telah pergi. Kamu ragu, tapi tak bisa mundur. Kamu tarik napas. Pejamkan mata. Lalu embuskan semuanya. Kenangan tawa pelat di balik pintu air lok rusang. Pahitnya kopi sachet dehidrasi. Tempat tidur logam dingin, dan hangatnya suara yang tak bisa kamu dengar lagi. Kamu lepaskan semua tanah basah, bubuk kopi, kabel terbakar, sabun sachet, cahaya bintang yang sepi. Els menerimanya. Mereka mendongak dan melepaskan aroma balasan, penghormatan, duka dan penerimaan. Kamu tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lalu Xian menjelaskan. Lembut, kamu telah masuk ikatan duka. Elsa mengambil sebagian kesedihanmu dan sebagai gantinya, mereka memberi sepotong milik mereka. Itu berat dan makin aneh. Karena kini seorang Nurfian muda mendekat salah satu pasangan larva, ramping dan gemetar, membawa aroma jeruk dan lilin. Mereka berhenti di hadapanmu. Mereka menghembus pelan kepolosan, kerentanan, penerimaan. Lalu mereka memberimu sesuatu, bukan benda, bukan makanan tapi napas. Kamu mendekat, ragu dan menghirup hadiah mereka, dan tiba-tiba, penglihatanmu dibanjiri kenangan yang bukan milikmu. Taman mekar, seorang pasangan yang telah tiada. Ritual tari aroma di bawah 2 bulan. 1000 kehidupan penuh duka, dipadatkan dalam satu momen aroma. Kamu terhuyung, tapi tak jatuh. Pasangan larva itu menganggung dan mundur. Xian menyentuh bahumu. Kamu telah melewati jembatan duka. Kamu kini bagian dari lingkaran. Tenggorokanmu sesat, bukan karena sedih, tapi takjub. Kamu menarik napas. Kali ini tanpa bersin, hanya penerimaan. Ruangan tidak kembali normal, ia berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Lebih lembut, napas jadi lambat, tak lagi dipenuhi formalitas tapi kenangan. Bahkan Fake masih melingkar di sudutnya, kini menghembuskan aroma prem pahit dan arang mendingnya, permintaan maaf Nurfian dimasak lambat. Penuh enggan, Xian bangkit dan menunjuk ke lengkungan dari sulur kuning amber. Mari, mereka pulsa. Jamuan Jeddah.
Kini waktumu berjalan dalam arsip. Kamu berdiri, kaki sedikit limbung, setelah badai aroma yang baru saja kamu lewati. Lengkungan merespons napas Sheldon dan membuka diri seperti makhluk tidur yang dibangunkan lembut. Sebuah lorong muncul redup, menyala samar dengan hijau lumut dan spora bercahaya. Tak ada yang mengikutimu, perjalanan ini hanya untuk satu orang. Kamu melangkah masuk, aroma langsung berubah. Di luar, kamu mencium makan malam dan diplomasi. Di sini, kamu mencium sejarah. Setiap beberapa langkah, udara berubah. Kamu mencium aroma kerusuhan, penobatan. Perang sipil tanpa senjata hanya gelombang aroma pengkhianatan yang disiarkan ke seluruh benua. Hutmu menawarkan terjemahan, tapi terasa tidak cukup. Hidung lebih cepat daripada teka. Sulur sepanjang lorong berdenyut mengikuti langkahmu. Di dalamnya terdapat kapsul seperti polong bohlam memori. Masing-masing menyimpan aroma dari masa lalu dibekukan dalam keadaan aromatik. Kamu mendekati salah satunya. Ia bersinar biru pucat dan beraroma agu serta garam. Plakat di sampingnya berdenyut, "Hari laut menolak kami." Kamu hirup perlahan. Rasa asin membanjiri tenggorokanmu. Bukan garam laut biasa, garam kehilangan. Bedanya tak terjelaskan. Tapi kamu merasakannya, kamu melihatnya. 100.000 rufian di pantai, meneriakkan aroma ke laut, menyaksikan bunga pesisir membusuk, dalam semalam, bencana ekologi, atau pesan. Hutmu berkedip, debat tak terselesaikan, pergeseran tektonik, atau respons sadar ekologi. Bohlam berikutnya, karat, batu basah, dan sesuatu yang bunga. Kerusuhan aroma siklus kosong. Kamu hirup, lututmu sedikit lemas. Ini revolusi. Saat kaum miskin tak bisa lagi membeli bahasa, produksi aroma dimonopoli kelenjar buatan, dikenai pajak, sintaks parfum dipatenkan. Para pemrotes melepaskan aroma terlarang sebagai perlawanan. Satu dari mereka menghembuskan aroma keadilan begitu kuat, hingga 3 kota runtuh secara emosional. Kamu lanjut, waktu terlipat di lorong ini, kamu mencium aroma. Deja vu, hutmu gagap, tak ada catatan sejarah. Mungkin era prabahasa. Bohlamnya bersinar merah lembut, lalu berdenyut saat kamu mendekat. Kamu mendekat, aromanya tak seperti yang lain. Ini adalah kehangatan, tapi yang berasal dari dalam bukan luar. Aroma kasih sayang tanpa catatan. Dari orang tuan rufian pertama yang duduk menemani larvanya, yang baru menetas, bukan langsung melepaskan ke alam liar. Ini kelembutan, kuno dan terlupakan. Kamu sadar tak semua kenangan di sini tragis. Beberapa hanya tak dianggap penting, sampai akhirnya ada yang memutuskan untuk menyimpannya. Kamu berhenti di polong yang sangat redup, tak ada labang, tak ada terjemahan. Kamu hirup, dan langsung menyesalinya. Aromanya hampa logam, tajam dan kosong, seperti ruang tempat sesuatu dulu ada, bukan dilupakan. Dihapus, kamu batuk. Hal dipanit, aroma tak terdaftar. Penanda trauma genetik terdeteksi. Bohlam berdenyut keras, lalu redup. Lorong seolah menjauh darimu. Dan lalu kamu melihatnya, di ujung arsip, bohlam hitam. Ia tidak bersinar. Ia menyerap cahaya. Di sekelilingnya, sulur mengering. Iseon tiba di sampingmu padahal kamu tak mendengar atau melihat mereka datang. Aroma itu terlarang. Kamu menggigil. Kenapa ada di sini? Karena melupakannya tidak berhasil. Mereka menghembus satu nada, arang, halaman hujan, dan peringatan sunyi. Mereka yang dulu tinggal di Nil sebelum kami. Kamu menatap lagi, bohlam hitam tetap tertutup. Mereka dimusnahkan? Tanyamu, Sheldon tak menjawab. Mereka tak perlu menjawab. Aroma di sekitar bohlam itu adalah keheningan. Bukan kekosongan. Penekanan, kulitmu merinding. Jantungmu berdetak lebih cepat. Kami tidak membuka bohlam itu, ucap Sheldon pelan. Lalu kenapa tunjukkan padaku? Agar kamu tahu pulsa mereka, bahwa beberapa kebenaran dulu adalah napas, dan beberapa napas tidak seharusnya tetap tinggal. Kamu keluar dari arsip dalam diam. Dan udara, untuk sekali ini, tak membawa aroma apapun. Arsip itu tak pernah benar-benar meninggalkanmu. Bahkan saat kembali ke jamuan, dengan pencahayaan hangat dan tarian aroma rumit, sesuatu di paru-parumu masih terasa seperti polong hitam itu, aroma kehampaan, luka dari sesuatu yang tak lagi diizinkan untuk dikenang. Itu bukan bau, tetapi keheningan yang punya gigi. Para tamu telah kembali makan. Akar kayu manis dan jeruk berlayar pelan di udara, suasana berubah lebih lembut sekarang, hampir merenung. Tapi aromanya lebih tipis dari sebelumnya. Semua merasakan gema dari apa yang kamu hirup. Sheldon kembali ke sisimu. Aromanya stabil, cendana, kesabaran.
Badan lavender samar stabilitas yang ditawarkan lembut. Kamu diam, mereka pulsa, kamu menganggun. Aku mencium. Sejarah yang tak ingin diingat siapapun. Sean menghembuskan sesuatu seperti kapulaga dan buku tertutup. Kami tak pernah tahu apa yang terjadi pada mereka, spesies sebelum kami. Hanya bahwa mereka menghilang tanpa meninggalkan aroma. Kecuali itu, dan kalian menyimpannya. Kami mencoba untuk tidak melakukannya. Hening, lalu lebih lembut, tapi melupakan tidak sama dengan menyembuhkan. Kamu tak menjawab. Tak bisa aromamu sendiri, sekarang tak fokus melayang antara ketidakpastian dan garam. Hidangan berikutnya tiba, di atas bantalan teratai melayang. Masing-masing membawa struktur halus dari daging buah anyam dan akar berbumbu renyah. Aromanya seperti harapan. Namun Sean mendekat lagi, rumbai mereka nyaris tak bergerak, tapi aromanya menguat, tanah jahe dan ozon. Ada sesuatu yang ingin kami coba denganmu. Kamu mengangkat alis. Ini melibatkan pernikahan Jelle? Aroma Sean sejenak berkobar hiburan dengan setetes kekhawatiran. Tidak, ini lebih ambisius. Dari ruang samping, tim ahli aroma masuk, membawa pusaran kabut biru pucat. Mereka membawa pipa panjang melingkar hidup, berdenyut pelat dan terhubung ke polong tersegel di ujung ruangan. Udara di sekitarnya berubah. Kamu mencium aroma pertamanya sebelum siap. Dan kamu membeku, aromanya seperti bumi, tapi bukan versi yang disanitasi di stasiun dan pesawat. Bukan kehijauan daur ulang taman lunar. Tidak, ini bumi mentah lumpur setelah hujan, stroberi tak dicuci, dan sengatan terbakar dari pohon pinus tersambar petir. Seluruh ruangan jadi diam. Bahkan para Ngruvian bereaksi rumbai bergeser, tubuh condong ke depan. Beberapa berkedip cepat, kewalahan ini, kata Shell, adalah rekonstruksi. Apa maksudnya? Sebuah aroma yang dibangun dari catatan, jejak, gema kimia yang kamu bawa bersamamu, rakit sintetis dari dunia asalmu. Kamu hirup lagi, dan gelombangnya menghantam lebih keras kali ini. Noda rumput di lutut, bau aspal basah di suara masa kecil, lemak dari wajan pedagang kaki lima yang tak kamu pikirkan selama 10 tahun, keringat, oli mesin. Tapi Richard, tabir surya, bukan nostalgia, tapi rumah. Sean mengamatimu cermat. Kami percaya bahwa ingatan akan tempat adalah inti identitas. Kami penasaran. Apakah jenismu akan merespons cermin aroma? Kamu coba bicara. Tak bisa, matamu perih bukan, karena emosi, tapi refleks kuno yang terbangun. Lalu terjadi hal yang lebih aneh. Tutmanya mulai berubah. Aromanya, yang tadinya stabil, kini berubah bergelombang seiring aroma kamu merembes ke dalamnya. Umpan balik, bukan arsip statis, tapi dialog. Kenanganmu meresponna. Memberinya makan. Kamu mencium malam di bawah bintang asing saat pertama kali meninggalkan bumi. Sol sepatu pecah yang tak pernah pas. Aroma pasti dari kotak yang ibumu kirim berisi surat, camilan, dan udara yang tak disaring. Perangkat aroma itu berdenyut. Ngruvian bereaksi dengan takzim. Kamu menunduk. Tanganmu gemetar. Sean berbicara, lebih lembut kene. Ini bukan sekadar kenanganmu. Ini napas spesiesmu. Aroma kedatangan. Mereka menawarkan pipanya padamu. Kamu hanya ragu sedetik. Lalu kamu hirup. Kamu melihat kota-kota yang tak pernah kamu jalani. Jalanan yang tak pernah kamu lewati. Wajah orang-orang yang tak kamu kenal, tapi aroma kenangannya kini kamu bawa, kemanusiaan, dalam bentuk aroma. Rasa dari keberadaan. Terlalu banyak, kamu menghembuskan pelan, gemetar Shell menyentuhkan rumbai ke bahumu. Ini teori lama, mereka pulsa, bahwa beberapa kenangan, jika dibagikan, jadi lebih kuat dari kata manapun. Kamu mengangguk, dan kamu tak yakin. Apakah napasmu kini masih hanya beraroma dirimu sendiri? Begitu aroma rekonstruksi bumi menghilang, seolah ruangan menghela napas bersama halus, serempak, dan wangi takzim. Kamu duduk diam, tak sepenuhnya hadir. Paru-paru dan ruang kenanganmu bergema dengan identitas yang saling tumpang tindih. Lalu aroma kembali berganti. Sesuatu yang baru memenuhi udara, fermentasi, jeruk busuk, desisan hangat bakteri aktif. Sebuah nada kuliner bergetar di ruang. Rumpai gel menoleh ke arahmu. Sudah waktunya, mereka pulsa, menciptakan sesuatu yang belum pernah dicicipi. Itu langsung menarik perhatianmu. Satu bagian meja berubah. Sulur-sulur menarik diri, menyingkap cekungan dangkal penuh kabut. Sebuah wadah memasak. Kabut terangkat, memperlihatkan 3 bahan. Akar Ngruvian pucat yang menyala samar saat disentuh,
Kantong melayang berisi kultur jamur hidup dan anehnya sebungkus vakum bertuliskan dalam bahasa standar bumi, hati-hati konsentrat capsaicin. Kamu menyipiti itu, saus pedas? Kami menemukannya di bagasimu, kata Zeon polos. Kami penasaran. Kamu tertawa terkejut. Itu bukan buat yang lidahnya lembek. Sempurna, mereka pulsa. Begitu pula perdamaian. Kamu dan Zeon melangkah maju bersama. Ini adalah hidangan khusus masakan yang dibentuk bukan dari tradisi, tapi improvisasi, dalam bahasa napas dan keberanian. Mereka menghembuskan aroma pembuka bawang putih mina, dan lumut membara, lalu mulai mengiris akar dengan bilah front. Setiap irisan melepaskan semburan aroma, rempah, kabut, dan sesuatu seperti ingatan tertidur di gua hangat. Tugasmu, memperkenalkan elemen manusia. Kamu sobek bungkus capsaicin. Langsung, ruangan bereaksi. Beberapa ngerufian mundur, memancarkan alarm dan kekaguman. Satu terjatuh ke dalam lubang lumut nyama, rumbanya mengerut seperti kertas terbakar. Kelebihan? Tanyamu. Zeon menstabilkan atmosfer dengan napas lambat penuh nada penyeimbang time, air danau dan tanpa penghakiman. Ini, berani. Lanjutkan. Kamu celupkan akar ke dalam campuran saus pedas dan kultur jamur ngerufian. Ia mendesis lembut, mengeluarkan uap. Uap yang beraroma. Kekuatan, bukan kekerasan. Bukan rasa sakit, tapi panas yang membuka sinus dan kemungkinan politik. Zeon mengiris akar dan menyajikan potongan. Kamu masing-masing ambil satu. Kamu hirup, kamu kunyah. Dan kalian berdua mengeluarkan suara yang sama, jeritan tertahan seperti seseorang ditinju di jiul. Ruangan menarik napas serempak. Aroma meledak ke seluruh ruangan. Kebahagiaan, kejutan. Sesuatu seperti jatuh cinta sambil disambar petir, rasanya melampaui metafora. Ini setiap perdebatan yang berakhir dengan tawa. Ini ujung tajam dari pemahaman. Ini kebenaran, dipanggang sempurna. Faker dari belakang menghembus spiral ketidakpercayaan murni. Mereka membuatnya bisa dimakan. Agar Rehit melepaskan gelombang jangkar dan uap gletser. Bahkan paduan suara kembar bernyanyi gelombang aroma tersinkronisasi yang berbau seperti kemajuan budaya. Kamu dan Zeon saling menatap meski tatap agak berlebihan. Lebih tepatnya, napasmu menyapa napas mereka, rasanya masih tinggal. Zeon menghembuskan gelombang pelan dari cheddar dan jeruk manis. Kita harus memberi nama aroma ini. Kamu berpikir sejenak, lalu berkata, sebut saja api perjanjian. Zeon mengulang frasa itu, setiap suku kata mekar menjadi aroma, perjanjian, api, hening turun. Lalu tepuk tangan, bukan tepuk tangan biasa, tentu saja. Tapi versi Nulfian, serangkaian denyut aroma tersinkronisasi, bergema dari langit-langit dan dinding seperti paduan suara perasaan yang menguar. Hidangan dinyatakan sukses. Sebuah aroma baru, lahir dari dua dunia. Dan kini, kesalinannya mulai dibudidayakan di polong-polong samping. Rasa untuk masa depan. Kamu baru saja menciptakan kuliner diplomasi, dan lidahmu masih terbakar. Bibir kamu masih bergetar, karena api perjanjian. Saat cahaya mulai meredup, bukan tiba-tiba, tapi seperti tarikan napas yang melambat berdenyut lebih lembut, lebih dalam. Udara menjadi tipis, bukan dari oksigen, tapi dari aroma. Simfoni aroma meredam menjadi desa. Zeon menghembuskan pita violet dan pasir tertiup angin. Sudah waktunya tari aroma. Kamu mengerutkan dahi, kupikir ini tadi tariannya. Aroma Zeon membalas, itu baru makan malam. Ruangan berubah. Kelopak bunga terbuka dari lantai. Sulur menarik diri. Ruang perjamuan kini jadi lingkaran terbuka, penuh cahaya berdenyut, dan kabut tipis. Getaran rendah muncul dari bawah kakimu, irama yang kamu rasakan sebelum kamu dengar. Para tamu bangkit bukan berjalan, tapi mengambang perlahan. Rumbai mereka memanjang dan berkilau. Setiap tubuh bergerak dengan anggun berdenyut, dipandu irama napas masing-masing. Ladang aroma aktif. Melepaskan kabut kenangan bersama ke udara, kamu berada di tengah. Zeon mendekat. Kegerakannya melingkar dan lambat. Hembusannya mekar keluar, dalam gelombang emosi, kekaguman, kenangan, hasrat, kelucuan. Aroma-aroma itu menari bersama, membentuk pola di udara lingkaran, simpul, lengkungan kisah harum. Beginilah kami merayakan, mereka pulsa. Dengan napas, dengan gerak, dengan hal-hal yang tak bisa dituliskan. Kamu mencoba mengikuti. Awalnya canggung, napasmu terlalu keras. Kegerakanmu terlalu tajam. Tapi kamu ingat hidangan fusi keberanian. Api, kamu longgarkan tubuhmu. Bernapas lebih lambat dan biarkan aroma sendiri mulai bergerak.
Kamu pikirkan bumi, tentang rumah, tentang kenangan, dan kamu menari. Setiap hembusan mengeluarkan fragmen, tanah segar, hujan di kaca, tepi lilin buku, lorong rumah sakit tertentu yang tak kamu sangka akan kamu ingat. Rufian merespon. Mereka menenun aromamu ke dalam mereka, seperti paduan suara memasukkan nada baru. Udara dipenuhi resonansi bersama, lalu berubah. Bukan semua mata tertuju padamu sekarang, karena sesuatu yang baru sedang terjadi. Aroma yang bukan darimu muncul, taragon pahit, listrik statis, ketakutan. Dia melayang dari tepi ruangan, membawa jejak aroma seperti sumbu terbakar. Sean berbalik cepat. Seseorang memproyeksikan kenangan tanpa penambat. Beberapa detik kemudian, kabut berkilat biru, lalu hijau, lalu oranye menyengat, dan kamu tak lagi berada di ruangan itu. Kamu berada dalam penglihatan. Bukan mimpi, bukan halusinasi, bidang halusinasi aroma. Mode trans upacara Rufian. Tubuhmu tak bergerak, tapi inderamu telah dibajak oleh proyeksi kolektif. Kamu berdiri di tebing tinggi di bawah 2 bulan. Seorang Rufian berdiri di hadapanmu bukan siapa. Lebih tinggi, lebih tua. Aromanya kompleks, lapisan kekuasaan dan duka. Kamu tak kenali adegannya, tapi emosinya jelas. Penyesalan, penolakan, peringatan. Makhluk itu menghembuskan napas. Dan kamu melihat kilasan cepat, tak lengkap hutan hancur, ruang sunyi, polong hitam yang retak, aroma mereka, spesies yang datang sebelumnya, dan sesuatu lagi. Makhluk itu berbalik padamu, napasnya pekat dengan alarm dan memancarkan satu kata dalam aroma, dibakar ke udara seperti api kayu manis, kembali, lalu kamu kembali ke ruangan. Semua terdiam, bahkan Rufian terlihat terguncang. Itu apa tadi? Bisik Mursen gemetar, aromanya kacau cengker, cupang, ozon, sebuah peringatan. Kata mereka lirih. Dari siapa? Tak ada jawaban, hanya keheningan, dan aroma punah yang samar masih menggantung. Tari aroma berakhir, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kesunyian bersama. Bukan sunyi yang kosong melainkan hikmat. Kamu kembali duduk, tangan sedikit gemetar, sementara udara menata ulang dirinya, ventilasi berdengung pelan, menyaring sisa aroma trauma dan misteri. Seolah sistem udara pun tahu kapan harus lembut. Lucian duduk di seberangmu, rumbai terlipat, aromanya mereda. Apa yang kamu lihat? Akhirnya mereka tanya. Kamu ragu, sebuah kenangan. Tapi bukan milikku, sebuah peringatan. Spesies sebelum kalian, sebelum kita. Shell mengangguk perlahan. Kami juga merasakannya, sebuah napas dari masa lalu, dipaksakan ke masa kini. Kamu menoleh. Para tamu lain berbisik. Kato menghembuskan nada-nada gelisah. Seorang Rufian telah meninggalkan ruangan, hanya menyisakan aroma cendana dan ketakutan. Fake yang akhirnya memecah ketegangan. Mereka menggulir ke depan, menghembuskan jahat tajam dan kayu putih. Mungkin inilah tujuannya. Kata mereka, diplomasi sejati bukan soal kenikmatan, tapi pengungkapan. Michelle mengangguk lagi, aromanya melunak jadi asap hangat dan kulit jeruk. Kalau begitu, mari kita selesaikan cerita ini. Mereka berdiri dan menunjuk ke lengkungan baru, kali ini tertutup kabut transparan. Kalian berjalan bersama. Lorong itu sunyi, dan aromanya tipis, hanya jejak serbuk sari dan angin laut. Rasanya seperti berada di dalam pikiran orang lain. Kalian sampai di ruang yang lebih kecil dari sebelumnya. Di tengahnya, meja panjang dengan hanya 2 kursi. Ini bukan ruang jamuan, ini ruang perjanjian. Tak ada hidangan, tak ada kabut aroma, hanya udara mentah. Sean duduk di seberangmu. Mereka bicara bukan dengan aroma, bukan dengan napas, tapi dengan kata-kata. Kami ingin meresmikan pertemuan ini, bukan sekadar persahabatan, bukan sekadar makanan. Tetapi masa depan bersama. Kamu terkejut, sebuah perjanjian, suara Sean bergetar di tulangmu, fakta timbal balik. Kamu akan membawa ini pulang ke kaummu. Sebagai gantinya, kami akan memberikan akses ke gudang aroma kami, pengetahuan kami, kisah kami, dan apa yang kalian minta sebagai imbalan? Sean menghembuskan napas, lalu berkata, ajari kami cara melupakan. Dengan benar, kamu condong ke depan. Apa maksudmu? Rumbai mereka membuka perlahan seperti desahan. Kami mengarsipkan segalanya, setiap aroma, setiap kesalahan. Tapi kami tidak punya ritual untuk melangkah maju. Tak ada upacara pelupaan. Kamu punya duka, penutupan. Kami hanya punya ketekunan. Kamu terdiam lama, lalu berkata, kami juga tak pernah benar-benar lupa.
Kami hanya memilih di mana kenangan itu tinggal. Kepala Zhang miring. Maka ajari kami cara memindahkan kenangan, tawarmu, dari napas ke cerita. Mereka tersenyum tanpa gigi, tanpa bibir, hanya semburat aroma teh manis dan resin cidar. Harapan. Sebuah gulungan baru dibuka di antara kalian, tinta bioluminescent berdenyut samar. Kamu mengambil pena, bersama. Kalian mulai menulis. Kalimat pertama tanpa aroma, tapi dimengerti. Ia berbunyi, kami bertemu. Kami berbagi napas. Kami akan mengingat. Dan bahkan saat kamu menulisnya, kamu tahu. Sebagian malam ini akan tinggal di paru-parumu selamanya. Gulungan perjanjian tetap terbuka, menyala lembut di antara kamu dan Zeon. Meski kata-katanya sedikit, ruangan terasa lebih berat seperti napas yang ditahan terlalu lama, tapi ini bukan kecemasan. Ini antisipasi. Zeon berdiri, aromanya mekar, cendana, batu basah, sedikit logam. Persiapan upacara. Kami ingin berbagi satu ritual terakhir, mereka pulsa, bukti akhir dari kepercayaan dan kerentanan. Kamu mengangguk, ragu tapi siap. Kamu dibimbing melalui koridor lain, yang satu ini berliku ke atas. Jalannya hidup secara harfiah. Ia merespon setiap langkahmu dengan riak cahaya dan hembusan hangat. Udara makin sempit, membuatmu merasa seolah berjalan di dalam paru-paru makhluk besar yang bernapas. Akhirnya, kamu sampai di ruang tanpa dinding. Hanya lingkaran batu melayang. Di atasmu langit biru tengah malam, bertabur bintang ungu. Angin membawa aroma petir jauh, dan kulit pohon yang hancur. Di tengah, baskom rendah berisi cairan gelap pekat. Mengelilinginya, 5 Gruvian, front mereka bergerak lambat, dan Hikmat-Shan bergabung, melengkapi lingkaran. Ini kolam kenangan, jelas mereka. Ia merekam bukan gambar, tapi emosi yang melekat pada napas. Sekali dibagi, kenangan itu menjadi milik bersama. Kamu menatap baskom. Jadi, aku hanya menghembuskan napas ke dalamnya? Bukan sekadar napas, Xiang mengoreksi. Kamu harus menghembuskan sesuatu yang belum pernah kamu ucapkan. Sesuatu yang hanya kamu simpan sendiri. Henning, kamu menatap cairan itu. Ia tidak memantulkan wajahmu, melainkan kimia emosionalmu. Permukaannya bersinar hijau samar. Ketidakpastian. Garis amber, duka, kamu menarik napas. Menutup mata, dan mengingat pesan suara terakhir dari ayahmu yang tak pernah kamu dengar lagi. Ketakutan bahwa luar angkasa akan menghapus suaranya, rasa bersalah karena menginginkan keheningan, bukan duka. Kamu menghembuskan, kolam berputar. Warna meledak merah tua. Nila, karat. Udara mengental oleh rasa tak terucapkan, aroma pelukan yang tak pernah datang. Kalimat yang berakhir terlalu cepat. Para Gruvian menghirup bersama, front mereka bergetar. Seon melangkah maju, melepaskan denyut lembut, teh jahe dan batu kosong. Kamu tidak sendirian. Lalu mereka menghembuskan kenangan mereka sendiri ke dalam kolam. Kamu mencium kehilangan tua, tenang, sedalam tulang. Seorang teman, saudara, yang berbagi aroma. Kata penerjemah. Seseorang yang lenyap tanpa jejak, tanpa napas terakhir. Kenangan itu berdengung seperti melodi terlupa di bawah kulitmu. Satu persatu, Gruvian lainnya menyemban. Kamu menangkap kilasan, pengasingan, pertemuan, kegembiraan terpilih, ketakutan menjadi usang. Setiap kenangan menghembus ke dalam kolam, membentuk kaleidoskop kerinduan bersama. Akhirnya, kolam tenang Michelle mencelupkan front dan menyentuh keningmu. Kolam kenangan kini membawa kebenaranmu, kata mereka, dan kebenaran kami. Aroma samar tersisa, kulit jeruk dan asap lilin. Persatuan terbentuk dari ratakan. Kamu menghirupnya. Dan untuk pertama kalinya malam ini, kamu tidak merasa seperti tamu. Kamu merasa seperti seseorang yang menjadi bagian. Kamu turun dari ruang kolam kenangan. Dalam keheningan, langkahmu tak lagi bergema tapi diserap oleh jalur hidup di bawah kakimu. Sesuatu telah berubah di dalam dirimu dan dalam cara dunia merespons keberadaanmu. Dinding tak lagi menumbuhkan aroma baru saat kamu lewat. Mereka sudah mengenalmu. Xian berjalan di sisimu. Rumbai mereka rileks, tak lagi memancarkan sinyal upacara. Kini mereka beraroma asap kayu dan tinta mengering aroma dari pasca segalanya. Kamu sudah bernapas bersama kami, kata mereka lembut. Sekarang kami harus bernapas bersama kamu. Kamu dibawa ke ruang terakhir. Sederhana, tak ada teater bioluminescent, tak ada kabut aroma. Hanya sebuah kursi tua dan konsol desain alien yang entah kenapa terlihat akrab. Kamu menyentuhnya. Ia merespons bukan pada tekanan, tapi panas tubuh. Sebuah panel kecil terbuka,
Di dalamnya, alat perekam, Shell mengangguk. Pesanmu, untuk bumi. Kamu ragu. Apa yang kamu katakan kepada planet yang mengirimmu untuk makan malam dengan alien? Lalu kamu justru membenamkan jiwamu ke dalam sop yang hidup? Kamu ketuk panel, cahaya hijau berdenyut. Kamu mulai. Ini adalah delegasi tidak. Ini hanya aku. Aku tak tahu gelar apa yang cocok sekarang. Aku telah duduk bersama makhluk yang berbicara dengan napas dan membakar duka seperti dupa. Aku telah memakan kebenaran. Aku telah menari bersama kenangan. Aku telah diminta membawa masa depan mereka. Kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan aku berkata ya, kamu jelaskan isi perjanjian. Kamu gambarkan rasa dari api perjanjian. Cara kolam kenangan berkilau dengan kerinduan bersama. Kamu sebutkan peringatan itu, kenangan aneh, yang merobat tarian aroma seperti petir. Mereka membawa sejarah mereka seperti parfum, menempel pada mereka. Dan sekarang, menempel padaku, napasku lagi. Mereka meminta kita mengajari cara melupakan. Dan mungkin, kita juga perlu belajar mengingat dengan lebih baik. Bukan hanya data, bukan fakta, perasaan. Mereka menyala biru. Pesan tersimpan, kamu menoleh ke Shellen. Kapan ini dikirim? Sudah ditransmisikan, kata mereka, hening sejenak, di banyak frekuensi. Beberapa, belum ditemukan. Kalian tertawa bersama, kamu butuh itu. Lalu Shellen memancarkan aroma terakhir, lumut musim gugur dan lilin melelet. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal. Tapi itu bukan aroma sedih, bukan duka. Itu kelanjutan. Mereka mengantarmu ke platform door. Tempat shuttlemu sudah menunggu ramping, dan tiba-tiba terasa kecil, setelah semua yang kamu lihat. Kerumunan berkumpul, diam tapi bercahaya samar. Setiap napas yang dilepaskan ke udara dipilih dengan hati-hati, simfoni perpisahan. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi, Fek maju, membawa sesuatu yang tampak seperti buntalan sulur, yang terikat rapi, untuk perjalananmu, kata mereka. Ia menyanyi. Kamu membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, bunga hidup. Saat kamu mendekatkannya ke dada, ia berdengung bukan suara, tapi aroma. Melodi kenangan. Aromanya seperti segalanya. Api perjanjian. Salam pertama Zelda. Momen kamu menangis di kolam kenangan. Debu dari bulan Wonru. Kamu menatap mereka semua. Aku akan kembali, katamu, Skill membungkung. Sampai napasmu kembali. Pintu shuttle tertutup dengan desahan lembut dan dunia Nru perlahan menjauh di bawah. Riak bioluminesan dalam hitam tak berbatas. Kamu duduk dalam diam, menyaksikan planet itu mengecil menjadi marmer berputar berwarna ungu dan kuning. Mesin berdengung. Tetapi seolah menyelaraskan dengan irama napasmu. Kamu bukan orang yang sama, parumu kini membawa kenangan. Tato tak terlihat, terukir dalam aroma. Setiap kamu menghirup, muncul sesuatu tak terduga kayu tua, hujan di lumut, kilasan kebahagiaan yang belum pernah kamu sadari, autopilot membawa kamu ke mode melayang, mengatur arah kembali ke bumi, tapi tidak terburu-buru. Kamu akan melayang dan berpikir dan mengingat. Bunga pemberian Nru berdengung lembut di sampingmu. Aromanya berubah mengikuti pikiranmu, manis getir rasa rindu, asin dari air mata yang tak jadi tumpah, mus hangat dari tawa yang nyaris terlupa. Ia hidup, bukan hanya biologis tapi emosional. Sebuah arsik napas yang hidup. Kamu menatap keluar jendela, komet jauh melintas. Menebar kenangan beku dalam ekornya, dan di bayangan kaca, kamu melihat sosok asing, bukan berubah, tapi bertumbuh. Tak ada kata-kata sekarang, hanya kesan. Sisa samar api perjanjian. Aroma Shell yang memudar sebelum berpisah, seperti musim gugur menghela napas. Irama napasmu sendiri, kini terasa penuh makna. Kamu bertanya-tanya, seperti apa bumi akan beraroma saat kamu kembali? Akankah aroma aspal, kedai kopi, dan trotoar basah terasa hambar? Atau justru hidungmu yang baru ini akan menemukan simfoni dalam keseharian? Penerjemahmu kini mati, tak dibutuhkan lagi. Kamu paham bahwa napas bukan sekadar fungsi tubuh. Ia adalah kenangan, diplomasi, keintiman, dan sejarah. Kelopak bunga terbuka lagi. Kali ini, aromanya adalah misteri, seperti bahasa yang baru mulai terbentuk. Dan mungkin memang begitu adanya. Sebuah percakapan yang belum selesai. Sebuah napas yang tak pernah benar-benar berakhir. Kamu menutup mata, dan biarkan ia membawamu pulang. Di kegelapan di antara bintang, mesin berdengung pelan, seperti lagu pengantar tidur, untuk mimpi yang panjang. Tubuhmu mulai mengendur, meleleh ke lekuk kursi shuttle, hangat naik perlahan,
Di sepanjang punggungmu seperti bisikan yang menenangkan. Bunga kenangan terus bernapas. Berdenyut lembut dalam warna yang tak bisa kamu namai, bayangan di antara emosi dan kenangan. Kilatan antara apa yang telah terjadi dan yang masih tinggal. Aromanya kini nyaris tak tercium, menyelimuti kamu dengan kenyamanan. Seperti kebaikan, seperti perpisahan. Waktu melambat di sini. Pikiran melayang luas, tak lagi terikat pada catatan misi atau protokol formal. Kamu ingat tarian itu? Bukan langkahnya, jamuan itu bukan rasanya. Dan entah bagaimana, nama-nama yang kalian tukar kini terasa seperti bagian puisi, bukan politik di luar kapal. Biru sudah menjadi bintang di antara lainnya, kecil, tenang, tak terhingga. Ia berkedip sekali lalu menghilang. Namun, jejaknya masih tersisa di napasmu. Tidur mulai menyelimuti kamu seperti debu bintang. Kamu tak melawannya, kamu menyambutnya. Pikiran terakhirmu adalah aroma, kayu cedar dan hujan statis. Ia mengingatkanmu bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang langka, sesuatu yang nyata, dan saat pikiranmu larut dalam hembusan napas panjang menuju tidur, kamu merasakannya napasmu bergabung dalam percakapan tanpa batas. Setelah melayang jauh, telah menjadi kisah.